Ada jin jahat yang saat ini mengelabui Atta Halilintar begini berbuat hal yang di luar batas. Oke, jadi pembahasan kali ini ya, Mbak Priska, terkait dengan jin jahat ya. Iya, Mas. Ya, yang bersama Mas Atta Halilintar, Ya. yang dimana di hari-hari terakhir ini banyak sekali isu miring yang menerpa beliau. Ya, betul. Ya, nanti ini terkaitkah ada jin jahat itu atau makhluk jahat itu yang bersama beliau, nanti akan dijelaskan sama Mbak Priska Indigo. Iya. Tapi di sini yang saya mau pertanyakan, ini kok bisa ada pocong di depan toh, Mbak? Gini, Mas. Ini siapa? Coba ditunjukkan dulu pocongnya ini siapa ini? Ini salah satu tim kita. Oh, tim ya. Tim Oke. kita memang dia sarana sih sebenarnya, Mas, untuk kita ritual Ya. supaya jin yang ada di dekat Mas Atta itu, Mas, Mm-mm. takutlah dengan sosok yang saya kirim ke sana gitu. Oke. Biar Berarti supaya ini bukan pergi. kayak sumpah pocong, bukan ya? Bukan, Mas, Bukan. Oke. Ini hanya untuk sarana Mm-mm. biar supaya Mas Attanya juga lebih tenang di sana, Mas, gitu. Kalau boleh tahu, kita melakukan ini kan berarti udah ada kebatinan dari Mbak yang merasakan ada jin jahat nih Iya, sama Mas Atta Halilintar. Makanya dia belakang-belakang hari ini seolah-olah bersikap dan melakukan hal-hal yang mungkin di luar dari batasannya seperti yang biasanya. Iya, benar. Ya, Mbak ya. Seharusnya itu tidak dilakukan dia, karena mengingat beliau ini sangat dekat sekali sama seorang ustadz yang namanya Gus Miftah. Nah, Ya. Jadi di sini Mbak Pris, yang Mas. Mbak lihat pada Mas Atta itu apa? yang saya lihat di situ ada sosok hitam, Mas. Iya. Di belakang Mas Atta ada sosok hitam, tapi sosok hitamnya itu dia mengganggu. Gitu. Mengganggu. Iya, makanya saya berniat hati Mm-mm. kita dari sini kita ritualkan menggunakan salah satu tim kita pocong ya, gitu kan. Mm-mm. Itu biar supaya sosok hitam tadi, pocong yang asli kita kirim ke sana itu biar pergi, Mas, gitu loh. Oke. Kenapa sih Mbak yang jin itu jahat gitu? Karena dia istilahnya tidak gimana ya? Dia datang sendiri, Mas, gitu. Dia datang sendiri. Iya, dia datang sendiri. Dia Dari mana datangnya Mbak dia? Kalau Iya. yang Mbak lihat? yang saya lihat dari waktu dia piknik kemana, Mas, saya juga nggak tahu, tapi dia lagi pergi bersama keluarga, nggak sengaja menyenggol. Berarti pergi ke suatu tempat. Iya. Ya, untuk berliburan mungkin ya, nginap di Mas. suatu tempat Iya. mungkin. Itu waktunya sebulan sebelum banyak isu miring ini mungkin? Ya kurang lebih seperti itu, Mas. 2 bulan sebelum ini Oh, itu. mungkin ya. Iya. Jadi nggak perlu mungkin ke tempat itu lagi, tapi insya Allah dengan yang kita lakukan ini mudah-mudahan bisa mengusir ya Mbak ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, Mbak, apakah nggak ada yang baik itu? Misalnya kayak kodam mungkin yang baik-baik di dirinya Mas Atta gitu, menolak kehadiran si iblis tadi gitu, Mbak. Gini, Mas, kalau kodamnya yang saya lihat sudah kalah dengan sosok hitam ini tadi, Mas. Mm-mm. Kenapa saya bilang sudah kalah? Karena dia sudah mengelabui Mas Atta supaya Mas Atta ini tadi yang tidak harus ke A, dia harus ke B gitu kan, Mas. Maksudnya dia harus ke B nih, tapi dia larinya ke A gitu. Jadi Oke, berarti dalam artian Mas Atta punya kodam, cuman kodam tadi kalah dengan si makhluk tadi ini Iya, gitu ya. Mas. Itu yang Mbak lihat gitu Iya. ya. Oke, jadi ini sarananya yang digunakan adalah media pocong, dan pocongnya ini bukan pocong beneran, ini adalah perantara, dan ini tim kita ya Mas Ahmed ya. Jadi mau dimulai sekarang Mbak? bisa Baru Mas. nanti kita bisa tanya lagi. Iya, benar. Ya. Sampai Iya. kita taruh di sini.
sosok aslinya Mas Mm-mm. udah kita coba kirim ke sana. Mm-mm. Tapi ini tim kita ya kurang lebih kita tunggu aja Mas beritanya dalam 3 hari ini. Ya. Mudah-mudahan yang sosok hitam tersebut pergi Mas. Oke. Hitam ya Mbak ya? Iya. Kalau biasanya kalau dari hitam ke merah atau merah ke hitam sih dia? Kalau Dia makhluk itu. biasanya itu hitam terlebih dahulu Mas. Kalau Oh berarti ini nggak sakti-sakti banget sebetulnya ya? enggak. Tapi kalau nanti Sudah yang merah. merah baru ya? Benar. Oke. Makanya kalau sudah merah kita nggak seperti ini ritualnya Mas. Beda ya? Ini kan biar supaya dia nyampe ke sana, kan kita hantarkan ke sana. Ya. Biar takut juga yang lagi ada di badan Mas Atta sekarang. Iya betul. Ya, Mbak, yang terakhir kan Mbak terkait dengan ini mau didudukin dulu atau kayak mana? Boleh Mas Ahmad. Dudukin dulu. Oke, udah gitu boleh. Oke. Oke. Mas Ahmad nggak ketok. Gini. Oke, Mbak Priska. Ya Mas. Ini kan terkait dengan Atta Halilintar yang terakhir. Ya. Dia disebut mengolok-olok si Mas Ahmad yang fokus ya. Jangan gangguin pocong kita toh. Iya benar Mas. Dia baru ritual ini agak capek pastinya. Mbak, yang terakhir gini ya, pemberitaan terkait dengan Atta Halilintar yang mengolok-olok siapa Mas Ahmad? Si Vanessa Angel Vanessa Angel. yang telah Sudah almarhumah. meninggal dunia ya, dan Puji. Ya tujuannya sebetulnya ke Puji mungkin ya karena Iya. ada ketersinggungan dan lain-lain. Betul. Tapi di situ berkata-kata seolah sangat kasar sekali dan bahkan bisa bahkan terbilang melukai hati keluarganya. Benar. Benar. Kan gitu. Menurut Mbak itu tanpa sadar atau membiarkan hal itu karena dirasukin oleh iblis hitam itu tadi atau gimana Mbak? Yang saya lihat dia itu Mas, dia sedang dirasuki oleh iblis tersebut karena itu tadi iblis tadi ingin menjatuhkan Mas Atta Mas sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi kalau iblis itu pergi, insya Allah ya kondisinya akan kembali seperti Insya semula. Allah, makanya tadi kita coba kita bantu ya Mas ya dari sini. Oke, ini tadi memang ritualnya cukup singkat ya. Tapi ya mudah-mudahan yang dikirim tadi bisa mengusir jin itu di tubuhnya Mas Atta. Kalau boleh tahu Mbak, ini kalau dari penerawangan Mbak, apa sih yang dirasakan Mas Atta pasca didekati sama makhluk itu? Dia sebenarnya terasa Mas, tapi dia acuh gitu loh. Biasanya kayak mana kalau dirasukin yang baru-baru gitu Mbak? Dia kalau dirasuki secara langsung kemungkinan tidak Mas, dia hanya dibisikin. Nah, dibisikin di kupingnya itu supaya dia melakukan hal seperti ini. Itu tadi bilang tanpa dia sadari dia menyinggung orang, dia menyentil orang gitu. Oke. Kalau misalnya gini Mbak, saya pas tidur kemudian ada kayak dentungan di telinga atau suara pergerakan yang aneh di kamar dan lain-lain, itu mungkin terasa juga nggak kalau misalkan ada makhluk yang sakti tiba-tiba hadir di samping kita? Terasa Mas. Biasanya terasa. Badan kita pun nggak enak dia jadinya Mas. Badan kita nggak enak Karena kita berlawanan nih Mas, berlawanan apanya ya, rasanya itu berlawanan gitu loh. Apalagi penjaga kita tadi terus-terusan mengolok-olok ya dia supaya pergi tapi nggak pergi-pergi juga karena perlawanan itulah hati kita merasa nggak tenang. Begitu hati tidak tenang, pikiran pun ikut-ikutan, jadi semuanya serba kacau. Iya, benar, gitu ya Mbak ya. Benar, Mas. Tapi ya mudah-mudahan dengan ritual ini kita bisa membantu Mas Atta. Amin, Ya, amin. kalau kita bilang nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, Iya, benar, ya Mbak ya. Mas, benar. Kalau uang nggak bisa menyelesaikan, nah, maka Mbak Priska telah membantu dengan cara spiritual dan secara gaib seperti ini. Mas Ahmed ada yang mau disampaikan? Intinya pesan saya untuk Mas Atta, apabila masalah ini sudah selesai, kelar, yang saya mohon buatlah acara syukuran, yaitu mengundang anak yatim, Iya, benar Mas. yatim piatu dan kaum duafa untuk rasa ucap syukur atas fitnah-fitnahan yang menimpa kepada Anda. Iya. Oke, Mbak Pris sudah sampai sini? Pocongnya? Boleh Mas, boleh. Pocongnya udah? Udah. Oh tidur lagi ya? Kok tidur lagi? Bukan malah bangun Mas Ahmed. Oke, mungkin sampai sini dulu, izin pamit, izin salah-salah kata, mohon maaf ya. Buat Mas Atta semoga cepat diberikan jalan yang lebih baik ya terkait dengan perselisihan dengan orang-orang terdekat. Sampai sini dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.